Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya akan berbagi mengenai cara membuat diagram alir atau biasa kita sebut juga dengan flowchart dengan menggunakan aplikasi atau program Microsoft Visio. Nah, pertama-tama kita klik icon Microsoft ataupun shortcut Microsoft Visio terlebih dahulu. Nah, saya di sini menggunakan aplikasi Visio versi 2007 ya. Buat teman-teman yang terbiasa dengan menggunakan Microsoft Office 2010 ke atas, mungkin di sini akan sedikit mengalami ataupun merasa aneh dengan tampilannya yang kurang familiar ya. Nah, tapi buat yang angkatan lama pasti masih segar diingatan terkait dengan tampilan ataupun jendela dari Microsoft Visio itu sendiri karena sebagian jendelanya mirip dengan aplikasi atau program Microsoft Office yang lain. Nah, tapi untuk yang biasa dengan tadi ya yang versi 2010 ke atas tidak perlu khawatir karena kalau kalian menggunakan yang versi 2010 ke atas pun pasti mirip dengan keluarga Office yang lain. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu ataupun mengenal fungsi ataupun jendela dari Microsoft Visio itu sendiri. Yang paling atas nih ya gabungan antara menu bar dengan toolbar. Kemudian di sebelah kiri ya, sebelah kiri ada template kategoris. Jadi template dari masing-masing kategori yang disediakan oleh Microsoft Visio. Kemudian di bagian tengahnya ini tampilan singkatnya atau previewnya. Kemudian sebelah kanannya adalah recent document, dokumen yang terakhir dibuka. Nah, sebelumnya saya jelaskan sedikit dulu untuk kategori bisnis ya. Di sini disediakan berbagai kategori mulai dari bisnis. Ini adalah di antara previewnya. Kemudian ada engineering ataupun teknik, basic electrical dan lain sebagainya. Kemudian ada flowchart. Nah, basic flowchart, cross functional flowchart dan workflow diagram. Kemudian di bawahnya ada general ya, lebih umum lagi. Ada maps and floor plans, peta dan perencanaan denah ya. Kemudian network, jaringan, schedule ya, schedule ataupun jadwal, dan terakhir software and database. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal, kita akan belajar mengenai pembuatan flowchart. Terutama di sini adalah basic flowchart. Nah, ini di sini sudah langsung terpilih ya untuk basic flowchart. Kemudian tinggal kita bergeser ke sebelah kanan. Nah, di sini measurement unitnya kita biarkan saja diametrik. Kemudian kita beralih ataupun langsung klik create. Ya, create. Nanti akan muncul tampilan awal. Nah, di bagian atas ya seperti saya tadi bilang ada toolbar. Kemudian di sebelah kirinya ada shape ya. Ada berbagai jenis bentuk-bentuk yang akan kita gunakan ke dalam untuk membuat flowchart itu sendiri. Mulai dari arrow shape ya, tanda panah. Kemudian untuk membuka shape yang lain tinggal kita klik saja. Ada background metric, background, kemudian basic flowchart ya. Dan yang terakhir adalah border and title. Nah, kemudian di sebelah tengah ini ada lembar kerjanya berupa lembaran putih dengan kombinasi garis-garis putus-putus ya, kotak-kotak. Teman-teman nggak usah khawatir karena ini merupakan garis bantu saja ataupun garis hayal. Jadi sifatnya tidak akan tercetak ketika kita memprint ke dalam kertas.
Kemudian langsung saja kita praktikkan ya untuk membuat flowchart. Dalam hal ini saya akan mencontohkan untuk membuat diagram alir terkait dengan kelulusan mata kuliah. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, pertama kita harus teman-teman harus mengetahui fungsi dari masing-masing shape ya, ataupun masing-masing bentuk. Karena masing-masing shape ini tidak boleh digunakan untuk penggunaan selain dari yang sudah ditentukan di sini ya. Jadi harus tepat guna ya, tepat penggunaan dari masing-masing simbol. Nah, untuk pertama kali kita harus menggunakan ini terminator untuk awal dan akhir ya. Cara menggunakannya tinggal kita klik pada bagian sini, kemudian kita tahan dan tarik ke sebelah sini, ke lembar kerja. Klik, drag and drop, kemudian tarik ke lembar kerja di sini. Saya zoom out saja. Nah, saya zoom out kecil ya. Nah, seperti ini. Saya zoom in biar kelihatan. Oke. Ini saja. Nah. Yang pertama saya ulangi. Untuk awalan kita untuk menulis di sini kita tinggal ketik saja. Ini kan sudah terpilih nih. Kita tinggal ketik saja mulai. Kemudian kita klik sembarang. Nah, yang selanjutnya adalah simbol. Kita akan menggunakan simbol proses ya. Proses dari pembelajaran. Nah, kita ketik saja proses pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya, nah untuk menghubungkan antar bentuk ini, tinggal kita klik konektor tool ya, yang ada di sebelah atas nih, konektor tool. Kemudian kita arahkan di simpul-simpul ya, di sini klik, kemudian tarik ke bawah, lepaskan. Nah, sekarang sudah ada tanda panah. Untuk mengubahnya bisa dengan klik line pattern ini ya. Mau bentuknya seperti apa, tinggal kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya, setelah proses pembelajaran, mahasiswa akan mengerjakan yang namanya UTS dan UAS ya, di antara penilaiannya. Mengerjakan UTS dan UAS. Nah, untuk menyesuaikan bentuknya ataupun mengubah besar kecilnya tinggal kita klik di sini ya, tarik. Saya ulangi, kita pilih yang select tool ya, pointer tool. Kita geser agar sesuai dengan tulisannya. Sini. Kemudian untuk selanjutnya, setelah mengerjakan UTS UAS, mereka akan mendapatkan data ya, data nilai. Nilai UTS dan UAS. Kemudian setelah nilai adalah decision ataupun keputusan dari nilainya. Misalnya nilainya 100 ya, ataupun nilainya 50. Nah, itu keputusannya adalah lulus atau tidak lulus ya. Nah, jika lulus ya, dia akan lanjut ke proses berikutnya di sini. Proses berikutnya itu misalnya lanjut semester berikutnya.
seperti ini. Kemudian jika dia tidak lulus gimana? Jika tidak lulus, maka dia harus mengerjakan ujian ulang ya. Mengerjakan ujian ulang. Saya beri panahnya terlebih dahulu. Ini, kemudian ini. Kemudian ini. Jika lulus, tinggal lanjut. Jika tidak, kita klik di sini, kita tarik ke atas karena harus mengerjakan ujian ulang, UTS dan UAS ulang. Kemudian untuk menulis tulisan ya, kita klik di bagian atas ini, text tool. Kemudian kita ketikkan di sini, tidak misalnya, tidak, kita tarik sebentar, tadi salah ya. Kita arahkan di sebelah sini. Ya, ya untuk ya. Kemudian kita sesuaikan kotaknya. Ya, kalau lulus, kalau dia tidak lulus, tinggal mengerjakan remedi. Tidak. Nah, seperti ini. Kemudian terakhir kita jangan sampai lupa proses ya, ataupun terminator dari alir tersebut, yaitu kita ketikkan selesai. Nah, seperti ini. Jangan lupa konektornya. Oke, sekarang sudah jadi ya. Sudah jadi bahkan alirnya. Simpel seperti ini. Ketika kita ingin mengcopy paste ya, copy paste ke dalam media yang lain seperti halnya Microsoft Word, kita tinggal pilih ya, tekan pointer tool, kemudian blok ya, drag and drop ke bawah agar dia bisa memilih. Sebentar, saya kecilkan dulu biar bisa pilih semua objeknya. Kemudian copy atau Ctrl+C dan paste ke Word. Paste di sini misalnya ya. Paste. Nah, seperti ini. Nah, ini nggak usah khawatir karena ketika kita besarkan ini tidak akan pecah karena sifat dari gambarnya adalah bersifat vektor ya. Dia tidak akan pecah, tidak seperti bitmap. Aduh, nge-lag. Oke, itu saja dari saya. Cukup sekian. Untuk bentuk-bentuk yang lain, saya akan bagikan di video-video saya berikutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.